Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan buku yang dari sini, Encyclopedia Mizanul Hikmah, kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk juga dari keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan masuk pada cobaan sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Nah, ini hadisnya dari Imam Bakir alaihissalam. Al-Imam Bakir kullama zdadal abdu aimana azdada zika fi ma'isyatihi. Jadi Imam Bakir alaihissalam itu menyampaikan bahwa setiap kali seorang hamba bertambah keimanannya, niscaya bertambah pula kesempitan di dalam kehidupannya. Ini mungkin faktor keyakinan, kemudian keterikatan pada dunianya dikurangi gitu. Makasih Salah sudah bergabung. Hadis selanjutnya adalah Imam Bakir alaihissalam menyampaikan pada kita, seseorang diuji sesuai dengan kadar cintanya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini sudah kita bisa pahami lah sendiri ya. Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam menyampaikan pada kita, maksudnya di dalam hadis ini disebutkan dalam kitab Ali alaihissalam, sesungguhnya orang mukmin diuji dengan sesuai dengan kadar amal-amalnya yang baik. Barang siapa yang benar agamanya dan baik amalnya, niscaya akan besar cobaannya. Sebab Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan dunia itu sebagai pahala bagi orang mukmin dan tidak pula siksaan bagi orang kafir. Oleh karena itu, barang siapa yang lemah agamanya dan buruk amalnya, niscaya akan sedikit cobaannya. Nah, beruntung ya. Ini yang terakhir, Imam Musa Al-Kazim menyampaikan perumpamaan orang mukmin itu seperti dua neraca timbangan. Setiap kali imannya bertambah pula cobaannya, supaya kelak ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada lagi satupun dosa yang melekat padanya. Nah, jadi kata Imam Musa Al-Kazim itu, orang mukmin itu seperti dua neraca pertimbangan. Setiap kali imannya bertambah, tambah pula cobaannya. Kenapa demikian? Karena supaya kelak dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi satupun dosa yang melekat padanya. Jadi kalau misalkan setelah dalam hidup ini kita meningkat nih dalam ibadah, kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya meningkat, terus rajinlah laksanakan ritual-ritual Islam misalkan begitu, tapi ternyata hidupnya tidak lurus, malah banyak cobaan kayak gitu, ujian pada kita yang terkait dengan materi, misalkan ekonomi, atau juga misalkan hubungan keluarga dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu beruntung, karena kata Imam Musa Al-Kazim itu, dengan cobaan itulah dosa kita dikurangi gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud pada kita, dan ya yang penting ujian dan cobaannya itu yang kita coba untuk berkurangnya itu ya. Tapi kalau ingin meningkat ya harus juga ditingkat juga, jadi tergantung levelnya ya. Nah, kata Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, beliau menyampaikan, sungguhnya di surga terdapat sebuah kedudukan yang tidak akan dapat dicapai oleh seorang hamba kecuali dengan cobaan yang menimpa di badannya. Jadi kalau orang yang kena cobaan di dunia itu, terus dia mungkin sabar, terus tawakal pada Allah Ta'ala, dia akan menempati surga. Kedudukannya tidak dicapai oleh seorang hamba yang lainnya kecuali orang
orang yang ditimpa cobaan itu tapi dijalaninya dengan penuh kesabaran. Ya, mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam hal itu. Oke, demikian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.